Halo, Assalamualaikum Jaya, selamat datang di channel aku. Di video kali ini, aku akan membahas kronologi naiknya harga makanan, BBM, dan gas di Aceh akibat banjir, dan kedatangan para public figure yang ikut serta membantu para korban bencana di Aceh, khususnya Najwa Shihab dan Filmay. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kronologinya. Hari itu Aceh masih diguyur hujan tanpa jeda, langit gelap, angin lembab, dan aroma tanah basah seolah menjadi pengingat bahwa bencana tidak pernah datang dengan permisi. Dalam beberapa hari saja, banjir yang tadinya dianggap biasa mulai berubah menjadi ancaman besar bagi aktivitas masyarakat. Hujan yang ekstrim membuat sungai-sungai di Aceh, terutama di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara meluap di luar batas. Aliran air yang deras merendam jalan, lahan pertanian, bahkan sebagian pasar tradisional yang sehari-hari menjadi pusat ekonomi masyarakat. Ketika banjir melanda, bukan hanya rumah dan ladang yang terkena dampaknya. Jalan lintas utama yang biasa dilewati truk pengangkutan makanan mulai sulit diakses. Beberapa titik jalan terputus karena arus deras dan lumpur yang menutup badan jalan. Inilah awal dari masalah lebih besar yang kemudian terjadi. Banyak sopir truk memilih berhenti total karena tidak bisa memaksakan diri melewati air yang setinggi lutut hingga pinggang. Akibatnya, barang-barang seperti beras, gula, telur, minyak goreng, dan sayuran yang biasanya datang setiap hari tertahan di gudang atau bahkan tidak bisa dikirim sama sekali. Di pasar-pasar CS, pedagang mulai panik. Stok sayur layu karena terlalu lama disimpan, dan stok ayam tidak datang. Dan ikan yang biasanya melimpah di Aceh terhenti pasokannya karena banyak nelayan yang tidak bisa turun melaut akibat cuaca buruk. Saat stok menipis, harga pun mulai merangkak naik. Warga yang biasanya tenang kini harus berebut mendapatkan bahan pokok. Bahkan beberapa warung kecil mulai membatasi pembelian per orang. Situasi ini menciptakan keresahan tersendiri, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banjir juga mempengaruhi suplai BBM, truk tangki yang membawa solar dan pertalit mengalami keterlambatan perjalanan. Di beberapa SPBU, antrean kendaraan mengular panjang. Beberapa hari kemudian, sebagian warga menemukan bahwa harga BBM eceran di kios-kios kecil naik cukup signifikan karena stok resmi sulit masuk ke daerah-daerah yang terisolasi. Tidak berhenti sampai di situ, distribusi tabung gas LPG juga tersendat. Jalur pengiriman yang tertutup banjir memaksa agen besar menunda pengiriman. Akibatnya, warga kecil yang biasanya menjual gas melon 3 kg hanya menerima beberapa tabung saja, dan harga pun ikut melambung. Pedagang makanan ikut merasakan dampaknya. Harga cabai yang biasanya sudah mahal, kini melonjak 2 kali lipat. Harga bawang naik, minyak langka, banyak penjual mie Aceh, nasi goreng, dan jajanan tradisional terpaksa menaikkan harga jual atau bahkan menutup sementara karena biaya produksi tidak lagi sebanding. Di tingkat masyarakat, kenaikan harga ini menimbulkan kebingungan. Gaji tetap, penghasilan harian berkurang, sementara pengeluaran meningkat drastis. Banyak rumah tangga terpaksa mengurangi konsumsi harian hanya untuk bisa bertahan. Beberapa hari setelah banjir besar, bantuan mulai berdatangan dari pemerintah daerah dan pusat. Namun, karena akses masih terbatas, distribusi bantuan tidak merata. Sebagian wilayah cepat menerima logistik, sementara wilayah lain harus menunggu lebih lama. Berbagai komunitas kemanusiaan dan relawan independen turun ke lapangan, menyusuri daerah banjir dengan perahu karet. Mereka membawa mie instan, beras, air minum, serta kebutuhan dasar lainnya. Kehadiran mereka sedikit banyak meredakan keresahan masyarakat.
Pasar perlahan buka kembali setelah air mulai surut di beberapa titik. Aktivitas pasar perlahan kembali, namun harga masih belum stabil. Para pedagang berkata bahwa dampak banjir tidak hilang dalam sehari. Butuh waktu agar distribusi kembali normal. Kejadian ini menunjukkan betapa rapuhnya rantai pasokan kebutuhan pokok di tengah bencana. Satu jalan terputus saja bisa membuat satu kabupaten mengalami kenaikan harga serentak. Kenaikan harga yang terjadi di Aceh saat ini berasal dari distribusi terhambat, stok berkurang drastis, dan biaya logistik meningkat. Bukan hanya ekonomi, banyak warga merasakan stres, terutama orang tua yang harus memastikan anak mereka tetap harus makan yang cukup. Ketidakpastian kapan harga kembali normal membuat mereka was-was setiap saat. Dari kejadian ini, CS, banyak pelajaran penting. Aceh membutuhkan sistem logistik darurat, persediaan bahan makanan cadangan, dan infrastruktur yang tahan terhadap banjir, termasuk jalan, jembatan, dan jalur transportasi barang. Pemerintah harus membangun jalur distribusi alternatif, menyediakan gudang logistik di setiap wilayah, serta memperkuat early warning system agar penanganan banjir lebih cepat dan tidak mengganggu suplai kebutuhan pokok. Pedagang perlu menyimpan stok minimal untuk beberapa hari, bukan hanya untuk keuntungan, tetapi juga untuk membantu masyarakat saat bencana datang. Masyarakat disarankan memiliki persediaan makanan tahan lama, tidak melakukan panic buying, serta selalu membantu tetangga yang membutuhkan. Pada akhirnya, banjir bukan hanya merendam rumah dan jalan, tetapi juga merendam mata pencaharian, harga-harga kebutuhan pokok, bahkan harapan sebagian orang. Namun, Aceh sudah berkali-kali membuktikan bahwa ia selalu bisa bangkit, karena Aceh bukan hanya tanah, bukan hanya rumah. Aceh adalah orang-orangnya, dan selama mereka tetap saling menguatkan, maka badai apapun akan bisa terlewati. Kedatangan bantuan dari luar Aceh di tengah suasana Aceh yang masih berjuang memulihkan diri dari banjir, sebuah kabar mengejutkan mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kabar bahwa bantuan bukan hanya datang dari pemerintah dan relawan lokal, tetapi juga dari dua public figure terkenal yang selama ini dikenal karena kebaikan hati mereka, yaitu Najwa Shihab dan Filmay. Tanpa banyak bicara di sosial media, Mbak Najwa dan Cifilmay memutuskan terbang langsung ke Aceh. Mereka datang bukan untuk membuat konten semata, tetapi untuk turun langsung melihat kondisi banjir, membawa bantuan, dan menyapa masyarakat yang saat itu masih kebingungan karena harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Begitu tiba, keduanya langsung menuju daerah yang terkena dampak paling parah. Mereka berjalan kaki menerobos jalur becek, menumpangi perahu karet, dan mengunjungi rumah-rumah warga yang masih tergenang, sambil membawa paket sembako, selimut, susu anak, serta tabung gas kecil yang saat itu sangat sulit didapatkan. Mereka mengetuk pintu demi pintu. Kehadiran Mbak Najwa dan Cifilmay membuat banyak warga tak kuasa menahan haru. Mereka tidak menyangka orang-orang yang selama ini hanya mereka lihat dari layar smartphone dan layar televisi benar-benar datang memberikan bantuan secara langsung. Ada ibu-ibu yang memeluk mereka sambil menangis, ada anak-anak yang tersenyum lebar karena mendapat makanan dan susu, dan ada para pedagang kecil yang merasa sedikit lega karena mendapatkan bantuan logistik.
Melihat kondisi pasar Aceh yang kacau, harga beras melonjak, telur susah didapat, dan minyak goreng langka, Manajua dan Filmei memilih memborong bahan pokok dari wilayah yang masih aman. Mereka kemudian membagikannya secara gratis kepada warga di daerah terisolasi. Aksi ini membantu menekan kecemasan masyarakat di masa-masa sulit itu. Selama beberapa hari, Manajua dan Cifilmei bekerja bersama relawan Aceh. Mereka menata logistik, membagi peran, dan bahkan ikut turun malam-malam ketika ada desa yang baru bisa diakses saat air surut. Mereka tidak mengeluh, tidak memilih lokasi yang bagus untuk syuting, semua dilakukan karena empati. Sambil membantu, mereka juga mengangkat kondisi Aceh ke sosial media, bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk membuka mata publik bahwa kenaikan harga di Aceh bukan sekedar isu, melainkan krisis nyata akibat banjir besar dan lumpuhnya distribusi barang. Video mereka memantik banyak orang untuk ikut berdonasi. Setelah unggahan Manajua dan Cifilmei viral, bantuan dari seluruh Indonesia mulai berdatangan. Ada komunitas yang mengirim makanan bayi, ada perusahaan yang mengirim generator, dan ada individu yang mengirim uang untuk dibagikan langsung. Aksi dua public figure ini seolah menciptakan gelombang kepedulian yang meluas dan tidak berhenti begitu saja. Kehadiran mereka mengembalikan semangat banyak warga. Mereka merasa tidak sendirian, tidak terlupakan, dan tidak ditinggalkan. Aceh kembali tampak kuat karena dukungan mengalir dari segala penjuru, dan Manajua dan Cifilmei menjadi simbol bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, kapan saja, dan tanpa memandang jarak. Di tengah lumpur, air keruh, dan dinginnya malam pasca banjir, langkah Najwa Shihab dan Filmei menjadi cahaya kecil yang menghangatkan hati masyarakat Aceh. Bukan sekedar bantuan fisik yang mereka bawa, tetapi juga harapan. Harapan bahwa setiap bencana selalu memunculkan tangan-tangan baik yang siap membantu dari manapun dan kapanpun. Akhirnya, setiap bencana mengajarkan kita satu hal, bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendiri. Hari ini Aceh yang diuji, besok mungkin daerah lain. Tapi selama kita tetap saling menggenggam tangan, saling menolong tanpa menunggu diminta, maka tidak ada badai yang terlalu besar untuk kita hadapi. Karena kekuatan Indonesia bukan terletak pada bangunan atau jalan, tetapi pada hati manusianya yang tidak pernah berhenti peduli. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan selalu diberi kekuatan untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Untuk masyarakat Aceh, kalian bukan hanya sekumpulan orang yang sedang berjuang melewati banjir. Kalian adalah simbol keteguhan, ketabahan, dan keberanian. Aceh sudah berkali-kali diterpa cobaan, namun berkali-kali pula Aceh bangkit dengan kepala tegak. Dan hari ini dunia kembali melihat itu. Kalian tidak sendiri. Ada saudara-saudara di seluruh Indonesia yang peduli. Ada tangan-tangan baik yang datang dari jauh. Dan ada harapan yang tidak pernah padam. Tetap kuat, tetap tegar, Aceh selalu punya cara untuk bangkit, dan kami semua selalu di belakang kalian. Dan inilah akhir dari cerita hari ini, sebuah kisah tentang air yang menggenang, harga yang naik, dan hati yang diuji. Tetapi juga tentang persatuan, kepedulian, dan harapan yang tidak pernah padam. Semoga apa yang terjadi di Aceh menjadi pengingat bahwa kita semua adalah keluarga. Ketika satu daerah jatuh, seluruh negeri merasakan. Ketika satu daerah bangkit, seluruh negeri ikut berdiri. Semoga Aceh kembali pulih dan semoga Indonesia kapanpun, dimanapun, selalu tetap saling menjaga. Oke CS, itu tadi video tentang kenaikan harga dan para public figure yang hadir ke Aceh. Buat para CS, jangan lupa like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Terima kasih buat yang sudah menonton, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.